Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Umi hari ini? Tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tematik kelas 4. Tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu sumber energi, macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Yang kedua, pelaksanaan kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber energi. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita akan mempelajari macam-macam sumber energi dalam kehidupan, agar kita lebih bijak dalam memakai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sumber energi. Yang pertama adalah energi matahari, yang kedua energi angin, yang ketiga energi listrik, yang keempat energi air, dan yang kelima energi minyak bumi. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, hal ini dikarenakan matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Pemanfaatan energi matahari yang kedua adalah mengeringkan benda basah. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber pembangkit listrik. Keempat, membantu pembentukan vitamin D. Dan yang terakhir adalah membantu proses pembuatan garam. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir angin. Pemanfaatan energi air yang pertama yaitu membantu mengairi sawah, yang kedua, sumber air minum bagi makhluk hidup, yang ketiga, sumber energi listrik, dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin digunakan manusia untuk membantu mengeringkan pakaian. Yang kedua, angin digunakan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Ketiga, angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Menggerakkan baling-baling kemudian menghasilkan energi listrik. Energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita semua berhak mendapatkan listrik. Kewajiban kita adalah energi selanjutnya adalah energi minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa mencapai jutaan tahun.
Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Sekarang kita akan lanjut kepada materi kedua, pelaksanaan kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Pertama-tama, kalian perhatikan contoh gambar yang akan diberikan ya. Menurut kalian, apakah perilaku orang tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Ya, jawabannya adalah tidak, karena orang tersebut tidak memanfaatkan sumber energi dengan sebaik-baiknya. Orang tersebut malah menghambur-hamburkan sumber energi air yang ada pada tempatnya. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Menurut kalian, apakah perilaku anak tersebut baik dicontoh? Ya, jawabannya tidak. Karena anak tersebut menyalakan televisi ketika dia sedang tidur. Sebaiknya ketika kalian sedang tidur, maka segala alat elektronik dimatikan dahulu. Kewajiban yang kalian dapat lakukan dalam memanfaatkan sumber energi diantaranya adalah yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Kedua, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Ketiga, matikan alat elektronik komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. Dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Keempat yaitu tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam penggunaannya. Yang kelima, mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Keenam, menghemat penggunaan energi. Hak dalam memanfaatkan sumber energi. Perhatikan contoh berikut ya. Dalam contoh, terlihat bahwa setiap orang berhak menggunakan sumber energi yang ada, tidak terkecuali. Setiap orang berhak untuk minum, menggunakan air, maupun menggunakan listrik di rumahnya. Adapun hak-hak manusia dalam memanfaatkan sumber energi, yaitu mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan dengan seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun. Apabila hak dan juga kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka hal tersebut akan menjadi sebuah bentuk kekacauan. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Umi sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian materi yang Umi sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Nantikan video Umi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.